Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, saya di sini Pandu Salah Sitanggang, biasa dipanggil Pandu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang input dan output pada Linux ini. Oke, kita langsung saja mempelajari salah satu konsep paling fundamental dalam sistem operasi, yaitu input dan output, atau yang sering disebut I/O. Konsep ini adalah dasar dari semua aktivitas komputer, dan tanpa memahami I/O, kita tidak bisa memahami bagaimana perintah dijalankan, bagaimana data diproses, ataupun bagaimana perangkat keras berinteraksi dengan perangkat lunak. Kenapa kita harus mempelajari input dan output di Linux? Ada beberapa alasan kenapa materi ini sangat penting, terutama untuk mahasiswa teknik di informatika yang akan bekerja dengan sistem, server, jaringan, dan aplikasi yang berbasis Linux. Nah, alasan yang pertama itu ada semua perintah di Linux ini adalah input dan output. Setiap kali kita mengetik sebuah perintah di terminal, itu adalah input. Setiap kali Linux menampilkan hasil, itu adalah output. Tanpa memahami bagaimana input dan output bekerja, kita hanya menghafal perintah tanpa benar-benar mengerti apa yang terjadi di baliknya. Alasannya kedua itu, administrator sistem dan DevOps harus menguasai input dan output. Contoh penerapannya itu seperti mengarahkan output log server ke file tertentu, menjalankan proses secara otomatis dengan pipeline, membaca dan memproses data hanya dari terminal, menganalisis proses yang sedang berjalan di server, dan lain-lain. Semua ini berbasis input dan output. Alasan yang ketiga itu untuk membantu memahami bagaimana kernel bekerja. Linux mengatur data dari keyboard, file, jaringan, dan perangkat keras menggunakan mekanisme input-output. Jika kita memahami konsep input-output ini, kita bisa memahami bagaimana kernel memproses data dan bagaimana suatu program berkomunikasi dengan sistem. Alasan yang keempat itu, input-output adalah dasar dari scripting dan otomasi. Hampir semua script base memakai konsep redirection, pipeline, output filter, seperti grep, sort, word count, dan lain-lain. Scripting tak akan bisa dibuat tanpa memahami input dan output ini. Apa sih itu input dan output secara umum? Sebelum masuk ke Linux, kita perlu memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan input dan output dalam dunia komputer. Input itu segala bentuk data yang masuk ke dalam komputer. Input yang dimaksud itu bisa saja berupa ketikan dari mouse, klik mouse, data dari file, sinyal sensor, permintaan aplikasi, dan lain-lain. Sedangkan output itu segala bentuk data yang keluar dari komputer menuju pengguna atau perangkat lain. Misalnya tampilan di layar, file yang disimpan, suara dari speaker, data jaringan, log system, dan lain-lain. Dalam konsep dasar komputer, proses kerja komputer adalah input, kemudian diproses, dan terakhir outputnya. Nah, kita masuk ke Linux. Apa sih itu input dan output pada Linux? Dalam Linux, konsep input-output dibuat lebih terstruktur dan lebih fleksibel dibandingkan sistem operasi lain. Input dan output direpresentasikan sebagai stream. Linux memperlakukan hampir semua hal sebagai aliran data atau stream. Setiap proses memiliki 3 standar stream. Ada stdin, itu aliran inputnya biasanya dari keyboard. Kemudian ada stdout, ini aliran outputnya untuk hasil. Kemudian ada stdr, ini aliran khusus untuk error. Konsep ini membuat Linux sangat fleksibel karena output program A bisa dijadikan input program B. Error bisa dipisahkan dari output normal. Input bisa berasal dari file, bukan keyboard. Output bisa diarahkan ke file, bukan layar, dan lain-lain. Semua perangkat dianggap sebagai file. Di Linux, bahkan perangkat seperti keyboard, hard disk, dan jaringan dianggap sebagai file directory. Karena itu, input dan output menjadi sangat mudah untuk dimanipulasi. Kemudian, pada Linux, kernel mengatur seluruh mekanisme input dan output. Jadi, kernel ini menentukan siapa yang boleh membaca atau menulis, bagaimana data ditransfer, bagaimana proses saling bertukar informasi, bagaimana perangkat keras diakses oleh aplikasi, dan lain sebagainya.
Dengan memahami input-output, kita bukan hanya tahu bagaimana cara menjalankan perintah, tetapi juga memahami bagaimana Linux bekerja di belakang layar. Setelah memahami konsep dasarnya, kita langsung ke praktik komennya. Kita akan melihat secara langsung bagaimana input, output, redirection, pipeline, dan pengelolaan proses diterapkan dalam terminal. Oke, jadi di percobaan pertama ini, kita akan mempelajari bagaimana melihat proses dan thread yang sedang berjalan di dalam sistem Linux. Jadi komennya ini ada ps min e min t. Langsung aja kita run ps min t. Nah, perintah ps min e min t ini digunakan untuk menampilkan seluruh proses yang sedang berjalan lengkap dengan thread-thread di dalamnya. Bisa kita lihat di sini kolom PID menunjukkan ID proses utama, sedangkan kolom TID ini kita menunjukkan ID thread. Output yang muncul biasanya berisi puluhan hingga ratusan baris proses, mulai dari proses sistem, service, hingga aplikasi yang sedang berjalan. Oke, selanjutnya ada komen ps min t min p. Nah, kemudian ada PID. Perintah ini digunakan untuk melihat thread yang dimiliki oleh suatu proses tertentu. Jadi saya isi di sini PID-nya ini dengan PID salah satu proses dari output sebelumnya yang ada ini, yang ratusan ini. Biasanya jumlah thread ini berbeda-beda tergantung aplikasi. Misalnya browser atau server biasanya memiliki banyak thread. Sini saya contohkan saja, langsung kita klik, kita cari untuk PID yang 3. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat yang ditampilkan khusus untuk PID nomor 3 saja. Oke, selanjutnya di sini ada sudo apt install Apache 2. Ya, tujuan perintah ini untuk menginstal web server Apache. Proses inisialisasi akan menampilkan beberapa baris output seperti reading package list, building dependency tree, dan proses download. Ini merupakan contoh output standar yang langsung ditampilkan dari proses instalasi. Sebelumnya saya sudah install ini Apache 2, kita langsung ke komen selanjutnya. Di sini ada if config. Dan kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat informasi jaringan termasuk alamat IP kita saat ini. Outputnya menampilkan beberapa interface seperti IO atau ETH0. IP inilah yang nanti akan kita akses melalui browser untuk memastikan APC berjalan. Oke, selanjutnya ada sudo systemctl stop apache 2. Sudo systemctl ada sudo systemctl stop apache 2. Dan kita enter. Nah, di sini ada sudo systemctl restart apache. Langsung aja kita enter. Nah, komen ini memulai ulang layanan dari Apache-nya. Setelah restart, server kembali aktif dan halaman di browser dapat dibuka lagi. Selanjutnya ada sudo kill Apache 2. Ini berbeda dengan sistem CTL, perintah pkill ini langsung menghentikan proses berdasarkan nama. Output biasanya tidak menampilkan pesan apapun, tetapi prosesnya dihentikan secara paksa. Perbedaan dari sistem CTL stop dan pkill ini, sistem CTL stop dia ini menunggu prosesnya selesai kemudian stop Apache-nya. Sedangkan pkill dia itu langsung stopkan Apache tersebut meskipun ada proses yang sedang berlangsung.
Oke, kemudian di sini kita nyalakan kembali Apache-nya. Nah, sudah. Komen selanjutnya ada top. Nah, perintah top ini itu untuk membuka monitor proses real time. Ini di bagian atas kita bisa lihat penggunaan seperti CPU, RAM, dan bawahnya daftar proses yang aktif. Kita juga bisa melihat apakah Apache muncul kembali setelah kita restart. Oke, lanjut ke percobaan 2. Di sini ada make directory percobaan 2.2. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat directory untuk percobaan 2.2. Kita langsung cd percobaan 2.2 yang artinya change directory berpindah ke percobaan 2.2. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat bisa melihat Vbox user at Ubuntu server percobaan 2.2. Nah, sini kita sudah berada di directory percobaan 2.2. Nah, kemudian di sini ada comment cat coba.txt. Kita enter. Nah, saat saya mengikuti chat coba.txt, di sini terminal tidak menampilkan prompt baru karena chat sedang menunggu input dari keyboard. Semua teks yang saya ketik akan masuk ke dalam file coba.txt. Di sini kita ketik saja teknik info, teknik, kemudian informatika Unila 2023. Nah, setelah selesai, saya tekan Ctrl C untuk keluar. Di sini kita enter dulu, kemudian Ctrl C. Nah, kemudian untuk melihat isi dari file coba.txt tersebut, kita bisa run command add coba.txt dan kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat teknik informatika Unila 2023 yang kita input tadi ada dan disimpan di coba.txt. Kemudian kita bisa cek tipe file menggunakan file coba.txt. Oke, langsung kita ketik saja. Nah, kita bisa di sini outputnya itu ada ASCII text. Oke, lanjut ke percobaan 2.3. Di sini ada nano coba 2.txt. Langsung saja kita run. Nah, di sini sudah saya ketik sebelumnya ada halo, hi. Kalau sudah ketik, kita Ctrl X saja. Nah, jadi apa sih nano itu? Nano itu adalah text editor. Jadi, dia ini text editor khusus untuk Linux. Nah, untuk menampilkan hasil dari yang kita nano tersebut, kita bisa melihat, kita bisa menggunakan ini command cat kita pakai komen ini cat coba 2.txt. Nah, di sini kita bisa melihat halo, hi yang input yang kita masukkan ke nano sebelumnya. Oke, lanjut di percobaan 2 strip 4 konsep redirection menggunakan echo. Jadi sini komen pertama ada echo nama saya coba 3.txt. Langsung kita salin saja. Kita tempel. Nah, di sini nama saya kita ganti menjadi
kemudian kita enter. Apa sih masuk dari komen tersebut? Nah, masuk dari komen itu, perintah echo akan menampilkan teks sebagai akan menampilkan teks, tetapi operator ini seperti yang lebih besar itu mengarahkan output ke dalam file coba3.txt. Jadi dia akan seperti menimpa gitu. Nah, misalkan jika filenya nggak ada, dia akan membuat file baru. Bagaimana sih cara melihat isinya? Kita bisa membuat chat coba3.txt. Nah, kita bisa melihat Pandu Sahla Sitanggang yang kita input tadi, yang kita kita masukkan menggunakan echo tadi. Selanjutnya ada komen echo aku suka informatika. Kita tempel. Nah, kemudian kita lihat isinya menggunakan cat coba tiga. Nah, di sini tertulis aku suka informatika. Bisa kita lihat Pandu Sahla Sitanggang tadi sudah ditimpa oleh teks baru yang kita buat, yaitu aku suka informatika. Oke, langsung ke percobaan 25. Di sini ada make directory percobaan 2.5. Oke, langsung saja kita bikin direktorinya. Kita ketik 5. Nah, kemudian berpindah. Unique tabs. Nah, kita sudah berada di direktori percobaan 2.5. Selanjutnya ada komen cat id.txt. Di sini dia akan Nah, komen ini kita run saja. Bisa kita lihat di sini terminalnya itu dia tidak menampilkan apapun karena dia sedang menunggu input dari kita, dari usernya. Nah, di sini kita isi saja ada universitas, enter, kemudian ada Lampung teknik informatika. Nah, di sini kita enter dulu, kemudian Ctrl C. Oke, di sini komen selanjutnya ada ls. Kita lihat saja ls. Nah, di sini kita bisa melihat outputnya ada id.txt. Itu ls itu dia akan melihat apa aja yang ada di percobaan 2.5 tersebut. Oke, kemudian komen selanjutnya ada cat id.txt. Nah, di sini guna cat ini dia itu seperti percobaan sebelumnya, dia ini akan menampilkan isi dari cat id.txt ini. Selanjutnya ada masuk ke pipeline. Sini ada cat id.txt, pipeline sort. Saliter ini hapus dulu sebenarnya. Nah, setelah kita enter, outputnya dibikin berurut sesuai abjad dari A sampai Z. Jadi cat ID ini itu universitas sampai teknik informatika, dia itu hasilnya itu dia dimasukkan ke sort. Nah, apa sih fungsi sort ini? Dia itu untuk mengurutkan sesuai abjad dari A sampai Z. Nah, di sini kita bisa melihat yang kita input tadi itu sudah diurutkan, ada Lampung menjadi Lampung teknik informatika dan universitas. Nah, kemudian di sini ada komen selanjutnya ada get id.txt pipeline sort min r. Nah, di sini apa sih fungsi dari min r itu? Min r itu artinya reverse. Jadi dia akan membalikkan sort tersebut. Nah, si sort ini kan sebelumnya dia mengurutkan dari A sampai Z. Nah, setelah tambahin min r, dia itu mengurutkan dari kebalikannya dari Z jadi A. Bisa kita lihat di sini yang pertama adalah Universitas Teknik Informatika Teknik dan Lampung.
Jadi dia sesuai dengan yang saya bilang tadi, dia itu mengurutkan dari Z sampai A. Selanjutnya ada get id.txt, pipeline sort, pipeline wc. Nah, di sini ada outputnya ada 4, 5, dan 46. Apa sih maksudnya ini? WC itu sebelumnya WC itu adalah word count. Jadi dia akan menghitung elemen-elemen atau karakter yang ada di file getID.txt tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini 4. Nah, 4 yang di sini itu yang dimaksud ada 4 baris. Kemudian ada 5. 5 di sini yang maksud itu ada 5 kata. Kemudian ada 46. 46 ini semua karakter yang ada di dalam file tersebut di getID.txt tersebut. Oke, komen selanjutnya ada penambahan min C. Nah, getID.txt di sini dia akan menampilkan 46. Jadi dia hanya menampilkan 46 ini sendiri. Selanjutnya ada getID.wc min L. Nah, di sini dia hanya menampilkan 4. Oke, lanjut ke getData.txt di percobaan 2.6. Nah, di sini kita masukkan beberapa kata seperti ada cherry, banana, date, lemon, grape, mango, orange, peach, dan apple. Oke. Nah, komen selanjutnya, di sini kita enter dulu, kemudian Ctrl C untuk keluar dari get tersebut. Di sini ada get data.txt grep an. Apa sih masuk grep itu? Grep itu dia mencari yang sesuai dengan mencari sesuai dengan syarat yang kita berikan. Nah, di sini kita bikin yang dicari itu adalah an. Nah, grep ini akan mencari an yang ada unsur an di data.txt. Kita run. Nah, bisa kita lihat di sini ada banana, mango, dan orange. Ketiga kata tersebut memiliki an di dalamnya. Oke, selanjutnya ada get data.txt grep an sort. Nah, sama seperti percobaan 2.5 sebelumnya, sort itu dia mengurutkan dari A sampai Z. Jadi dia ini mengurutkan yang sebelumnya. Kan sebelumnya itu dia dicari dicari kata yang memiliki unsur an dalamnya. Nah, kemudian ketiga kata tersebut di sort, menggunakan sort. Jadi kemudian di komen selanjutnya ada get data.txt grep an sort wc min L. Ini kita tempel saja. Nah, kita bisa lihat di sini 3, yang berarti hanya ada tiga baris yang ada di dalam get data.txt grep n dan sort tersebut. Oke, sekian pemaparan materi dari saya tentang input dan output ini. Jika ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.